Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberi kita kehidupan, nikmat iman, dan kesempatan untuk beribadah. Syalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merenung dan memperdalam pemahaman kita mengenai salah satu aspek penting dalam ibadah solat, yaitu tentang pakaian yang tidak boleh dipakai saat solat. Pakaian adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam ibadah kita, karena ia mencerminkan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah. Dalam Islam, ada adab dan tata cara berpakaian yang harus diperhatikan agar ibadah kita diterima dan sesuai dengan tuntunan syariat. Pertama, pakaian yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Pakaian yang pertama kali harus kita perhatikan adalah pakaian yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya mereka selalu ingat." Al-A'raf ayat 26. Aurat dalam solat harus tertutup dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Bagi pria, aurat yang harus ditutup adalah antara pusar dan lutut. Sementara bagi wanita, aurat yang harus ditutup adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika pakaian yang dikenakan tidak menutupi aurat dengan sempurna, solat kita bisa batal atau tidak sah. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa pakaian kita, baik saat solat di rumah, di masjid, atau di tempat lain, menutupi aurat dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat. Dua, pakaian yang terbuat dari bahan yang mengandung haram. Selain menutupi aurat dengan baik, kita juga harus memperhatikan bahan pakaian yang kita gunakan saat solat. Dalam Islam, dilarang memakai pakaian yang terbuat dari bahan yang mengandung unsur yang haram, seperti sutra bagi laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, tidak akan memakainya di akhirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, pakaian yang terbuat dari sutra adalah haram bagi laki-laki untuk dipakai saat solat. Sedangkan bagi wanita, sutra diperbolehkan. Tetapi kita tetap dianjurkan untuk memilih pakaian yang tidak berlebihan dan tidak membangkitkan sifat sombong atau riya. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa pakaian yang kita gunakan tidak terbuat dari bahan yang mengandung najis, seperti pakaian yang terkena darah atau najis lainnya. Pakaian yang terkena najis harus dibersihkan sebelum kita melaksanakan solat. 3, pakaian yang mengandung simbol-simbol kesyirikan atau kekufuran. Pakaian yang tidak boleh dipakai dalam solat adalah pakaian yang mengandung simbol-simbol kesyirikan, kekufuran, atau yang melambangkan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Misalnya, pakaian yang memiliki gambar patung, salib, atau simbol-simbol lain yang berhubungan dengan agama lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang memakai pakaian dengan gambar makhluk hidup, maka dia akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Pakaian yang mengandung simbol-simbol yang bertentangan dengan Islam dapat mengganggu kekhusyukan dalam solat dan berisiko mengundang murka Allah. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam memilih pakaian yang kita kenakan, terlebih ketika beribadah. 4, pakaian yang berlebihan atau membanggakan diri, istikbar. Pakaian yang berlebihan dan digunakan untuk membanggakan diri juga dilarang dalam Islam, terutama saat solat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan dan harta benda kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian." Hadis riwayat Muslim. Jika kita mengenakan pakaian yang sangat mahal, mewah, dan mencolok hanya untuk tujuan riak memamerkan diri, maka solat kita bisa kehilangan nilai keikhlasannya. Dalam solat, kita harus benar-benar fokus kepada Allah, dan pakaian yang kita kenakan tidak boleh mengganggu ketulusan niat kita. Pakaian yang berlebihan atau mencolok ini juga bisa merusak ukhuwah Islamiyah, karena bisa menimbulkan perasaan iri, dengki, atau kesombongan di antara sesama jamaah. 5, pakaian yang tidak bersih mengandung najis.
Pakaian yang tidak bersih atau yang terkena najis juga tidak boleh dipakai saat solat. Sebelum melaksanakan solat, kita harus memastikan bahwa pakaian yang kita kenakan bebas dari najis, baik itu darah, air kencing, atau najis lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat dengan pakaian yang terkena najis, maka solatnya tidak diterima. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan pakaian kita sebelum melaksanakan solat. Jika pakaian kita terkena najis, kita harus membersihkannya terlebih dahulu agar solat kita sah. 6. Pakaian yang tidak sesuai dengan adab solat. Selain pakaian yang telah disebutkan, kita juga harus memperhatikan adab berpakaian saat solat. Hindari mengenakan pakaian yang terlalu ketat, terlalu longgar, atau terlalu tipis yang bisa menampilkan aurat. Pakaian yang dikenakan untuk solat haruslah nyaman dan tidak mengganggu kekhusyukan kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solatlah dengan pakaian yang baik, yang menutup auratmu dan yang membuatmu merasa tenang. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudaraku yang dirahmati Allah, pakaian yang kita kenakan saat solat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga soal keseriusan kita dalam beribadah kepada Allah. Pakaian yang tidak memenuhi syarat-syarat syariat, seperti tidak menutup aurat dengan baik, terbuat dari bahan yang haram, mengandung simbol kesyirikan, berlebihan, atau tidak bersih, dapat membatalkan atau merusak solat kita. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dalam memilih pakaian untuk solat dan memastikan bahwa pakaian yang kita kenakan sesuai dengan ketentuan syariat, agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menjaga kebersihan hati, pakaian, dan ibadah kita, serta menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Semoga kita semua dapat menjadi hamba-Nya yang selalu menjaga kesucian diri dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.